Bukan cuma suka dipuji, tapi gangguan mental. Kenali NPD sebelum lo terseret drama hidup orang lain. Lo pernah ketemu orang yang kalau ngomong selalu tentang dirinya sendiri. Yang hidupnya penuh pencapaian, penuh drama, dan penuh banget sama dirinya sendiri. Dia nggak bisa dengerin cerita orang lain karena ya dia sibuk banget ngebangun brand personal di kepalanya. Nah, jangan buru-buru ngejudge orang kayak gitu cuma sekadar narsis doang. Bisa jadi dia lagi berjuang atau malah menyeret orang lain dalam sesuatu yang namanya NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Apa itu NPD? NPD itu bukan soal suka selfie, bukan juga soal orang yang pede tampil di depan umum. NPD itu gangguan kepribadian, gangguan psikologis yang bikin seseorang ngerasa dia tuh paling spesial di dunia, ngebutuhin pujian kayak manusia butuh oksigen, dan ya, nggak peduli sama perasaan orang lain. Asli. Tapi yang bikin ngeri, orang yang punya NPD nggak selalu kelihatan sakit dari luar. Justru kadang kelihatan charming, pinter ngomong, punya banyak follower. Padahal di balik itu semua bisa jadi ada lubang besar bernama kehausan validasi yang nggak ada ujungnya. Ciri-ciri orang dengan NPD. 1. Ngerasa dirinya unik dan lebih hebat dari yang lain. Contoh kalimat favoritnya, lo nggak ngerti, gue beda. Padahal mah semua orang juga punya masalah, bro. 2. Selalu pengen dipuji. Setiap hal kecil dia posting dan harus dapat feedback positif. Kalau nggak, dia ngerasa dunia ini nggak adil. 3. Nggak bisa nerima kritik. Dibilang salah dikit, langsung defensif. Kadang malah gaslighting balik. Lo aja yang salah paham, katanya. 4. Kurang empati. Lo cerita soal masalah hidup. Dia akan balas dengan, oh iya, gue juga pernah yang lebih parah dari itu. Ujung-ujungnya tetap tentang dia. 5. Suka manipulatif. Bisa ngatur-ngatur orang, mainin rasa bersalah, sampai nyari simpati publik. Semua demi image, demi dikagumi, bukan demi kebaikan bersama. Kenapa bisa kena NPD? Gini, gangguan ini nggak muncul begitu aja. Biasanya ada akar yang dalam. Pertama, masa kecil yang nggak sehat. Misalnya, terlalu dipuji kayak dewa, atau justru terlalu direndahkan sampai hancur harga dirinya. Kedua, pengalaman traumatis yang bikin seseorang ngebangun topeng supaya dia nggak kelihatan lemah. Ketiga, faktor genetik dan lingkungan sosial. Apalagi di era digital kayak sekarang, narsisisme tuh bisa banget tumbuh subur karena algoritma sosial media. Validasi 24 jam, likes, views, komentar, semua bisa jadi candu. Efek NPD di kehidupan nyata. Lo pikir ini cuma ganggu orang lain? Enggak, bro. Ini bisa menghancurkan hidup dia sendiri juga. Hubungan pribadi berantakan karena orang dengan NPD susah banget buat deket secara emosional. Karir nggak bisa bertahan lama karena nggak bisa kerja sama tim dan nggak tahan dikritik. Mental dia sendiri bisa kosong banget. Di luar kelihatan percaya diri, tapi dalamnya rapuh. Gampang depresi, gampang marah, bahkan bisa sampai ngerasa hidup nggak ada artinya. Solusi dan harapan. Kabar baiknya, NPD bisa ditangani, tapi bukan pakai pujian palsu atau afirmasi fake. 1. Terapi psikologis. Harus komit dan jujur dalam proses. Nggak bisa cuma sekali dua kali. Terapi psikoterapi, terutama CBT, sangat ngebantu buat ngubah pola pikir dan perilaku. 2. Self-awareness. Belajar ngaca bukan buat lihat penampilan, tapi buat lihat isi kepala dan hati. 3. Lingkungan yang sehat. Orang dengan NPD butuh orang-orang yang tegas, jujur, tapi tetap suportif. Bukan yang muja-muja terus, tapi juga bukan yang ngujat. Dan buat lo yang ada di sekitarnya, batasi diri.
Jangan mau jadi bahan bakar ego orang yang belum mau berubah. Kasih dukungan? Boleh. Tapi bukan berarti ngorbanin diri sendiri. NPD itu bukan soal orang yang suka dandan atau suka tampil. Ini soal luka batin yang dibungkus dalam balutan aku yang paling hebat. Jadi kalau lo ketemu orang kayak gini, jangan langsung dijauhin. Tapi juga jangan asal dekat-dekat kalau dia belum mau sembuh. Dan kalau lo ngerasa punya ciri-ciri tadi, jangan takut buat cari bantuan. Karena healing itu bukan tanda kelemahan. Justru itu bukti lo cukup dewasa buat berubah. Oke, brosis. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen. Lo pernah nggak sih terjebak dalam lingkaran orang yang super narsis? Stay waras, stay realistis. Karena dunia ini udah cukup drama. Lo nggak perlu nambahin. Sampai jumpa di video selanjutnya.